Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh muatan ilmu pengetahuan alam pekan ke-18 bersama saya Ibu Yanti Frida pada materi pertumbuhan dan perkembangan. Apakah pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan, sedangkan perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju dewasa. Jadi, pertumbuhan dan perkembangan adalah dua hal yang berbeda. Apa perbedaannya? Kalau pertumbuhan mengukurnya mudah. Untuk mengukur berat badan, kita bisa menggunakan timbangan. Untuk mengukur tinggi badan, kita bisa menggunakan meteran. Sementara perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran itu lebih sulit untuk diukurnya. Kemudian perbedaan berikutnya adalah kalau pertumbuhan itu lebih terlihat, lebih mudah diamati ya. Terlihat secara fisik perubahannya, sedangkan perkembangan mencakup pada sifat dan kemampuan seseorang. Pertumbuhan dan perkembangan ini diatur atau dipengaruhi oleh suatu zat yang disebut dengan hormon. Apa itu hormon? Hormon adalah zat yang dihasilkan oleh tubuh yang mengatur fungsi tubuh kita. Ini adalah gambar tahap pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Dimulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Kita akan membahas tahapan tersebut dengan ciri-cirinya satu persatu. Kita mulai dengan masa bayi. Menurut WHO, bayi itu adalah usianya 0 sampai 2 tahun. Pada masa ini sangat bergantung pada orang lain, pertumbuhannya cepat, mulai belajar berguling, duduk, merangkak, berjalan, dan berbicara. Serta pada masa bayilah tumbuh gigi susu. Berikutnya adalah masa anak-anak. Masa anak-anak usianya 2 sampai 10 tahun. Gigi susunya tanggal, lepas, berganti menjadi gigi dewasa. Gigi dewasa ini kalau sudah tanggal tidak bisa tumbuh lagi. Berikutnya adalah mulai mandiri, dapat melakukan pekerjaan ringan, belajar bersosialisasi dengan teman sebaya, mulai mengenal teman. Berikutnya adalah masa remaja. Pada masa remaja ada ciri umum, artinya dilalui atau dilewati atau dialami oleh remaja putra maupun remaja putri. Yang pertama, usianya menurut WHO adalah 10 sampai 19 tahun. Mulai diproduksi hormon reproduksi. Nah, hormon reproduksi ini mengatur ciri-ciri masa pubertas. Apa itu masa pubertas? Masa pubertas adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Pada masa ini, hormon reproduksi mulai diproduksi yang memperlihatkan atau menyebabkan adanya tanda-tanda sekunder pada pubertas, yaitu massa otot semakin bertambah, mudah berkeringat, tumbuh pesat, sampai ada yang tumbuhnya 9 sampai 10 tahun pada masa remaja awal. Kemudian mulai tumbuh jerawat karena muka mulai berminyak. Kemudian tumbuh rambut di tempat tertentu, misalnya pada kaki, pada ketiak, dan kemaluan.
Kemudian mulai menyukai lawan jenis. Ciri ini dialami oleh laki-laki maupun perempuan. Namun demikian, pada masa remaja ada yang hanya dialami oleh laki-laki, yaitu tumbuh kumis, tumbuh jakun, suara berat, dada lebar, dan mulai diproduksi sperma atau sel kelamin jantan yang ditandai dengan mimpi basah. Sedangkan pada perempuan ditandai dengan tumbuh payudara, pinggul melebar, suara lebih nyaring, dan mulai diproduksinya sel telur yang ditandai dengan menstruasi. Pada masa remaja ini, laki-laki dan perempuan harus mulai menyadari perannya. Setelah remaja, tahapan selanjutnya adalah masa dewasa, yaitu usia 20 sampai 60 tahun. Pada masa ini pertumbuhan tinggi badan biasanya terhenti, sudah mulai bisa berpikir matang, mulai berkeluarga, merencanakan masa depan, kemudian bekerja untuk menghasilkan uang, kemudian memiliki keturunan, ya. Jadi sudah bisa bereproduksi atau melakukan perkembangbiakan untuk melestarikan keturunan. Setelah masa dewasa, masa berikutnya adalah masa lansia. Masa lansia ini di atas 60 tahun. Ditandai dengan tumbuh uban, kulit yang keriput, massa otot dan tulang menurun sehingga biasanya mulai membungkuk, ya. Penglihatan dan pendengarannya pun berkurang. Nah, tadi kita sudah mempelajari bahwa tahap tumbuh kembang kita adalah bayi, anak-anak, remaja, dan dewasa. Sesuai dengan tahapannya harus ada tugas yang sesuai dengan masa perkembangannya. Misalnya pada masa bayi, tugasnya adalah melatih fungsi motorik. Dia bisa berguling, dia bisa duduk, dia belajar merangkak, dia belajar berjalan, sampai belajar berlari. Sementara pada masa anak-anak tugasnya adalah mulai belajar bersosialisasi. Bersosialisasi dengan temannya, bersosialisasi dengan yang usianya di bawahnya atau yang usianya di atasnya. Jadi kalau pada masa bayi biasanya kan dekatnya hanya dengan orang-orang sekitar yang tertentu. Sementara pada masa anak-anak biasanya belajar bersosialisasi dengan sebaya. Kemudian juga melatih keterampilan fisik, berlari, bersepeda, dan seterusnya, ya. Sedangkan fungsi remaja adalah harus memahami apakah dia peranannya sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Pada masa remaja ini juga merupakan masa akil balig atau masa menuju kedewasaan. Harus memahami apa akibatnya, harus tahu bagaimana batasan-batasan antara laki-laki dan perempuan, harus tahu apa yang harus dia kerjakan untuk ibadahnya, dan harus tahu dan paham apa yang dia tidak boleh lakukan, ya. Jadi pada masa remaja inilah, pada masa balik inilah harus sudah melaksanakan kewajibannya sebagai kalau kita sebagai muslim tentu saja. Jadi sholatnya sudah tidak harus disuruh lagi, puasanya harus sudah tamat, dan seterusnya, ya. Kemudian pada masa dewasa, tugasnya adalah sudah bisa menentukan masa depan, bekerja, kemudian berkeluarga, sehingga nanti dia menghasilkan keturunan yang unggul, ya, yang baik, yang bermanfaat, begitu. Jadi anak-anak, semua tahapan pertumbuhan dan perkembangan tadi memiliki tugasnya sesuai dengan masa perkembangan. Berikutnya, Ibu sampaikan sebuah kutipan yang berbunyi 0 sampai 7 tahun adalah usia raja, usia 7 sampai 14 tahun adalah tawanan, dan usia 15 sampai 21 adalah sahabat. Ini adalah kutipan yang diambil dari Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib ini adalah salah seorang sahabat Rasul yang juga merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW. Beliau membagi
3 tahapan perkembangan, yaitu 0,7 sebagai raja. Kalian tentu sudah pernah merasakan bahwa pada usia 0 sampai 7 kalian dipenuhi semua kebutuhannya, disayang semua orang dan seterusnya. Nah, usia 7 sampai 14 adalah tawanan, artinya kalian harus mengerjakan segala sesuatunya sendiri. Nah, pada usia 7 sampai 14 tahun ini adalah masanya atau waktunya untuk membiasakan kebiasaan yang baik. Misalnya kebiasaan beribadah, sholat tepat waktu, mengaji pada waktu-waktu setelah sholat, atau lain-lainnya. Kalau usia 7 sampai 14 tahun ini dilalui dengan sangat baik, maka usia 15 sampai 21 kalian sudah cukup baik untuk dijadikan sahabat. Kalian sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus dijauhi, dan mana yang harus dilaksanakan. Nah, ini adalah tahapan dari Ali bin Abi Thalib. Jadi sekarang harus belajar, harus itu adalah untuk kebaikan pada masa yang akan datang. Termasuk harus melakukan segala sesuatu dengan waktu tertentu. Jadi disiplin memanfaatkan waktu ya. Jadi 7 sampai 14 adalah tawanan ya. Waktunya untuk melaksanakan kebaikan agar menjadi kebiasaan. Nah, anak-anak, pertemuan ini kalau kita ringkas itu akan ada 3 ringkasan. Yang pertama, bahwa pertumbuhan itu berbeda dengan perkembangan. Kemudian tahapan tumbuh kembang kita mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Serta yang ketiga adalah setiap tahapan mempunyai tugas perkembangan yang berbeda. Lakukanlah tugas perkembangan kalian sesuai dengan tahapan perkembangan kalian, maka insya Allah kalian bisa menjadi orang sukses atas izin Allah. Tugas kita pada kali ini adalah Bu Pena 6C halaman 15, dikerjakan di buku tulis atau di kertas dan dikumpulkan pada Senin yang akan datang. Demikian yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap berharap kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat pada pertemuan tatap muka pada masa yang akan mendatang. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.